Salam, jumpa lagi dengan saya pada mata pelajaran IPS kelas 7. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan berbicara tentang konsumsi dengan tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah menjelaskan arti konsumsi, menjelaskan tujuan konsumsi, menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi seseorang, menjelaskan kecenderungan perilaku konsumtif, menyebutkan ciri-ciri orang berperilaku konsumtif, mengidentifikasi cara menjalankan kegiatan konsumsi rumah tangga, dan mengidentifikasi cara menjalankan konsumsi badan usaha milik swasta. Dan yang terakhir adalah mengidentifikasi pelaksanaan kegiatan konsumsi pemerintah. Marilah kita memasuki yang pertama. Arti, tujuan, faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi atau perilaku konsumtif. Apa itu konsumsi? Konsumsi adalah kegiatan yang menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu barang atau jasa, baik secara berangsur-angsur maupun sekaligus. Faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi seseorang itu dipengaruhi oleh pendapatan. Dengan pendapatan yang banyak, konsumsinya lebih; pendapatannya sedikit, konsumsinya berkurang. Kemudian harga barang dan jasa. Kalau harganya tinggi, yang mampu beli sedikit. Kalau harganya rendah, yang mampu beli banyak. Tetapi masalah harga ini tidak seperti itu. Harusnya harga sesuai dengan kualitas barang. Barang yang kualitasnya bagus, harganya tinggi. Harga barang yang kualitasnya kurang bagus atau menengah, harganya akan lebih rendah, dan sebagainya. Maka harga dan kualitas kadang saling mengiringi, saling mendukung. Kemudian jumlah keluarga. Dengan jumlah keluarga yang besar, maka konsumsinya besar. Jumlah keluarga yang kecil, konsumsinya sedikit. Kemudian faktor kebiasaan konsumen. Nah, kebiasaan suka jajan. Nah, ini sangat menguntungkan bagi produsen, tapi sangat merugikan bagi keluarga. Seperti ayah ibumu, kalau kamu itu sering jajan terus, nah itu kan orang tuamu mengeluh, oh punya anak kok jajan terus, nah, misalnya begitu. Kemudian gaya hidup. Nah, ada yang gaya hidup mewah, walaupun secara ekonomi sebenarnya kurang mampu, tetapi mereka ingin menyesuaikan dengan masyarakat sekitarnya supaya dianggap mampu. Nah, soal gaya hidup ini berkaitan dengan kebiasaan seseorang, kebiasaan masyarakat. Kemudian pendidikan. Pendidikan tinggi, maka konsumsinya juga tinggi. Biaya kuliah, biaya sekolah itu tinggi, belum lagi buku-bukunya dan sebagainya. Nah, kemudian selera. Selera orang bermacam-macam. Maka selera ini akan mempengaruhi jenis barang dan kualitas barang yang akan dibeli. Kemudian adat istiadat. Nah, adat istiadat ini berpengaruh terhadap konsumsi, kebutuhan kolektif, kaitannya dengan adat istiadat. Jadi bukan individual, tapi kebutuhannya kolektif untuk mendukung adat. Seperti juga faktor agama. Agama ini akan berpengaruh terhadap orang dengan peralatan-peralatan yang mendukung ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Tujuan konsumsi. Tujuan konsumsi adalah mengurangi nilai guna barang atau jasa secara bertahap maupun langsung. Menghabiskan nilai guna barang dan jasa sekaligus, jadi langsung habis, atau hanya secara berangsur-angsur. Secara berangsur-angsur itu apa? Contohnya sepeda motor. Sepeda motor itu lama-kelamaan kan harganya turun. Mobil juga nilai harga barang itu kan lama-lama juga turun kalau sudah lama. Itu yang baru pasti harganya mahal, tapi kalau sudah second kan harganya murah. Nah, itu contoh secara berangsur-angsur yang langsung habis. Contohnya ya minuman, makanan yang kamu pesan, satu piring, satu gelas langsung habis. Nah, misalnya begitu. Kemudian memuaskan kebutuhan jasmani, memuaskan kebutuhan rohani, dan untuk mencapai kemakmuran atau kesejahteraan. Nah, perilaku konsumtif. Kadang kita melihat adanya perilaku konsumtif yang ada di dalam masyarakat. Kenapa itu terjadi?
karena adanya dorongan untuk mencapai kepuasan setinggi-tingginya. Nah, ini artinya orang yang terlalu berlebihan dengan alat pemenuhan yang ada, bahkan seluruh pendapatannya untuk membeli barang atau jasa yang sebenarnya belum dibutuhkan. Seperti kalau main game, kalian main game di rental itu, wah sepono uang saku tidak jajan untuk beli, untuk nanti bisa main game. Berapapun dicari, diupayakan untuk main game. Apakah itu perlu? Kalau itu menghasilkan uang, ya nggak apa-apa. Tapi ketika itu banyak pemborosan, maka ini sangat merugikan dan lebih cenderung ke perilaku konsumtif. Kemudian ciri-ciri orang yang berperilaku konsumtif itu seperti apa? Yaitu membeli barang atau jasa tanpa memperhatikan tingkat kepentingan. Sing penting tuku, yang penting ada, harus. Sangat semacam itu, kayaknya sulit untuk dihentikan ya. Kemudian boros. Sekarang sudah beli HP, ada sedikit ganti pak, ganti HP baru lagi. Ini karena ini alasannya ini tidak sama dengan temennya, ganti lagi misalnya itu ya. Boros dan tidak suka menabung. Kalau ada uang langsung habis ya. Tidak rasional dalam melakukan kegiatan konsumsi, serta tidak memperhatikan prinsip ekonomi. Artinya seperti orang yang mungkin kita orang nggak punya, kalau punya alat, punya HP, dirawat sungguh-sungguh, diikuti prosedurnya supaya HP-nya awet itu seperti apa, cara ngecasnya bagaimana, cara perawatannya bagaimana, karena itu pembeliannya dilakukan dengan perjuangan. Mungkin hasil tabungan sendiri itu lebih awet daripada kamu dibelikan yang baru langsung hadiah, misalnya semacam itu. Biasanya demikian, mungkin yang lain berbeda. Kegiatan konsumsi itu dibagi menjadi 3, yaitu kegiatan konsumsi rumah tangga keluarga, kegiatan konsumsi perusahaan, dan kegiatan konsumsi pemerintah. Apa saja pengeluaran rutin keluarga dalam 1 bulan? Mungkin kalian baru tahu yang pengeluaran kamu sendiri, ada kuota paketan, beli LKS, beli iuran ini, kemudian kadang kalian minta jajan, minta ini, itu kan baru kebutuhan kalian. Tetapi bagaimana dengan kebutuhan keluarga? Bayar telepon, bayar listrik, bayar cicilan sepeda motor, bayar cicilan HP, mungkin pakai kredit, belum lagi yang sosial ya. Banyak orang yang punya hajatan, kemudian ada orang yang meninggal, ada belum lagi kebutuhan untuk usaha pengembangan ya, pengembangan usaha dan sebagainya. Apakah sudah kalian pikirkan itu untuk keluarga kalian, atau kalian hanya berpikir pengeluaran kalian sendiri? Nah, inilah harus diperhitungkan dengan baik dari konsumsi rumah tangga keluarga. Kalau kalian bantu orang tua, pasti akan hemat di dalam pengeluaran ini. Harus menggunakan prinsip ekonomi dan skala prioritas. Nah, sumber penghasilan keluarga itu apa saja? Ya, gaji, laba usaha dari menyewakan rumah atau mengontrakkan rumah, atau menyewakan sepeda motor, atau ojek online ya. Kemudian ada bunga bank, ada uang sewa, uang kontrak, ada ongkos jasa kalau memperbaiki barang-barang yang rusak, atau membersihkan kebun tetangga, bantu apalah, kemudian kalian mendapat, ibu atau bapak mendapat ongkos jasa. Biasanya jumlah pengeluaran keluarga dalam 1 bulan itu lebih banyak daripada penghasilan. Maka keluarga hendaknya menyelaraskan antara pendapatan dengan pengeluaran, melakukan kegiatan konsumsi yang rasional, yang masuk akal, dan menerapkan prinsip ekonomi serta menyusun anggaran pendapatan dan belanja. Ini yang penting. Bagaimana caranya menyusun anggaran pendapatan dan belanja? Yang pertama adalah memperkirakan penghasilan sebulan ke depan. Yang kedua, menyusun daftar barang dan jasa yang dibutuhkan. Yang ketiga, memperkirakan harga barang dan jasa yang akan dibeli. Yang keempat, membandingkan jumlah pendapatan dengan pengeluaran. Itu caranya. Hal-hal yang perlu dilakukan jika terjadi defisit anggaran bagaimana? Karena keluarnya tetap ada yang tidak terduga, ada pengeluaran yang tidak terduga, sehingga dia harus berhemat. Nah, caranya untuk mencegah defisit anggaran gimana? Yaitu yang pertama, mencari pendapatan tambahan, mengurangi pengeluaran. Nah, kalian bisa membantu orang tua dengan cara mengurangi pengeluaran ini ya. Jadi kalian pertimbangkan kalau minta
sesuatu kepada orang tua. Kondisi orang tua bagaimana? Jangan-jangan kamu belum minta sudah dimarahi. Kemarin minta itu, sekarang minta ini, sekarang ini, apa uangnya cukup? Apa hanya cukup dengan itu? Nah, kadang kan orang tua menjadi marah demikian. Karena apa? Kita minta tidak tepat waktu. Yang ketiga adalah memilih kebutuhan-kebutuhan yang sangat mendesak, yang paling mendesak. Dan terakhir adalah tetap tidak bersikap konsumtif. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan kegiatan konsumsi rumah tangga perusahaan. Pada saat memproduksi barang, perusahaan memerlukan bahan baku, tenaga kerja, modal yang disebut dengan biaya produksi. Biaya produksi berpengaruh terhadap harga barang dan besarnya keuntungan yang diperoleh. Untuk menghemat biaya produksi, yang dilakukan adalah menggunakan bahan baku berharga, murah, tenaga kerja yang terampil, dan teknologi yang tinggi, serta kebijakan perusahaan agar barang berkualitas dan terjangkau. Peluang pasar, daya saing, dan banyak mendatangkan keuntungan. Nah, salah satu cara kalian adalah di sini bahwa perusahaan itu selalu menginginkan tenaga kerja yang terampil, yang jujur, yang bertanggung jawab. Maka kalian ketika belajar harus mengembangkan ini sikap jujur, tanggung jawab, ya, kemudian bekerja keras, tugas-tugas diselesaikan tepat waktu. Ini tidak hanya memuaskan guru, tapi juga memuaskan orang tua. Nanti kalau kalian bekerja bisa memuaskan pimpinan, dan itu cepat Anda diangkat menjadi pegawai dan bisa naik status, misalnya demikian. Jadi kenapa harus jujur, harus kerja keras, harus tanggung jawab, disiplin. Nah, ini perlu dikembangkan karena tidak hanya dalam belajar tapi juga dalam bekerja nanti. Kemudian perbedaan pengeluaran antar perusahaan. Kenapa berbeda-beda antar perusahaan itu dalam pengeluaran? Hal ini berhubungan dengan badan usaha perusahaan itu. Badan usaha perusahaan itu bergerak dalam bidang apa? Nah, itu akan mempengaruhi modal yang dibutuhkan. Barang dan jasa yang dihasilkan. Apa barang dan jasa yang dihasilkan? Kemudian bentuk badan usaha itu apa? Apakah PT, apakah CV, apakah firma, ataukah perusahaan perorangan? Kemudian besar kecilnya perusahaan. Apa saja pengeluaran dari perusahaan? Pengeluaran dari perusahaan itu ada 4. Yang pertama adalah pembelian peralatan kantor dan pabrik. Yang kedua, biaya operasional. Apa yang termasuk biaya operasional? Ya, bahan baku, gaji karyawan, bahan bakar, itu termasuk biaya operasional. Kemudian yang ketiga adalah pengeluaran perawatan gedung, mesin, dan lain-lain. Kemudian biaya umum atau biaya lain-lain yang tidak terduga. Kalau yang secara umum, yang pengeluaran rutin ada rekening telepon, listrik, mungkin ada iklan, koran, kemudian sumbangan sosial, itu termasuk biaya lain-lain. Kemudian kegiatan konsumsi negara. Tujuan kegiatan konsumsi negara adalah untuk memenuhi dan melayani kebutuhan masyarakat. Asalnya dari mana konsumsi negara itu? Ya, asalnya dari pajak dari masyarakat. Ada PBB, ada pajak barang mewah, ada pajak penghasilan, ada pajak pertambahan nilai, dan lain-lain, ada pajak perizinan dan lain-lain. Nah, itu adalah yang digunakan negara untuk membiayai konsumsi negara. Prosedur bagi pemerintah untuk melakukan kegiatan konsumsi dengan cara setiap awal tahun membuat rancangan anggaran dan belanja negara yang disetujui oleh DPR. Apa tujuannya? Tujuannya adalah agar pengeluaran pemerintah dapat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pengeluaran itu ada 2 macam, yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Apa itu pengeluaran rutin? Pengeluaran rutin adalah pengeluaran untuk pelaksanaan roda pemerintahan sehari-hari seperti gaji pegawai, banyaknya pegawai negeri, pegawai swasta, pegawai honorer, dan lain-lain. Kemudian pembelian barang kebutuhan pemerintah, ada bunga dan cicilan hutang, ya, ada pemberian subsidi seperti ada subsidi BBM, subsidi pupuk, subsidi sembako, dan subsidi lain yang bermanfaat bagi rakyat. Ya. Kemudian apa itu pengeluaran pembangunan?
Pengeluaran pembangunan itu sifatnya adalah menambah modal masyarakat dalam bentuk prasarana fisik seperti pembangunan sekolah, jalan raya, jembatan, sarana kesehatan, prasarana transportasi, prasarana komunikasi, dan bayar utang luar negeri untuk pembangunan yang merupakan modal untuk ke depan. Ini membantu negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Demikian yang bisa saya berikan pada kali ini tentang konsumsi. Semoga bermanfaat dan berguna bagi kalian setelah belajar tentang materi ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Salam